Ada sebuah cerita rahasia yang jarang orang ketahui setelah kehancuran Jurassic Park pada tahun 1994. Yaitu operasi pembersihan yang dilakukan oleh tim kecil InGen untuk menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan sisa-sisa peninggalan InGen di Isla Nublar. Penasaran tentang penjelasan kali ini? Udahlah, dengerin aja agar kamu makin ngerti sama semua cerita Jurassic Park. Kebanyakan orang pasti mengira cerita Jurassic Park langsung lompat ke cerita The Lost World di tahun 1997. Tapi, dalam waktu 4 tahun tersebut, perusahaan InGen memiliki sebuah rencana untuk membersihkan segala kekacauan dari mimpi besar John Hammond yang telah gagal total. Sayangnya, rencana ini jarang ada yang tahu akan kebenarannya. Kita tahulah, begitu helikopter John Hammond meninggalkan Isla Nublar bersama para tamu yang selamat, arah bisnis perusahaan InGen langsung berubah total. Fokus InGen kali ini hanya satu, yaitu survival mode. InGen harus menutup semua kerugian yang ada, bersembunyi dari masyarakat, dan mencoba memulihkan diri dari adanya kehancuran perusahaan. Bayangkan guys, sebuah proyek yang bernilai jutaan dolar telah hancur total sebelum lolos inspeksi pertamanya. InGen diambang kebangkrutan kali ini. Semua investasi raksasa untuk membangkitkan dinosaurus telah lenyap tanpa sisa. Namun, hanya ada 2 pulau dengan aset rahasia yang nggak bisa menghasilkan uang sepeser pun. Jangankan menjual tiket, menyebut nama pulau itu ke publik saja, InGen nggak berani. Adanya skandal kematian di tahun 1993 sudah cukup menjadi bom waktu yang siap menghancurkan nama InGen selamanya. Ente harus tahu nih, selama 1 tahun penuh setelah insiden Jurassic Park tahun 1993, InGen bergerak secara diam-diam di balik layar. Kali ini, InGen mencoba menata ulang kekacauan perusahaan agar terlihat siap bangkit kembali di mata investor. Namun, rencana mereka jauh lebih nekat dari apa yang kita kira selama ini. Tepatnya, pada tanggal 5 Oktober tahun 1994, tim InGen kembali menginjakan kaki mereka di Isla Nublar. Penyisiran pulau ini langsung membuka kotak Pandora yang selama ini disembunyikan oleh alam. Temuan mengejutkan pertamanya yaitu Leucine Contingency, sebuah sistem pengaman genetik yang sengaja dirancang agar dinosaurus mati tanpa asupan obat dari laboratorium ternyata telah gagal total. Figured out how the animals survive without lysine. If you look at the diets of the herbivore species that are thriving, they eat mostly agama beans, soy, anything lysine rich. And the carnivores, well, they eat the herbivores. Tapi, yang lebih membuat tim InGen merinding adalah temuan bentuk anomali genetik yang aneh pada spesies Velociraptor. Dari kesaksian orang yang selamat, InGen mencatat setidaknya ada 3 ekor Velociraptor yang masih hidup di pulau itu. Tapi, saat tim pembersihan menyisir seluruh area, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda aktivitas dari ketiga predator mematikan tersebut. Seolah ketiga raptor itu hilang tanpa jejak. Namun, dari semua temuan yang ada, hal yang paling bikin InGen ketakutan setengah mati yaitu ditemukan bangkai anak-anak Velociraptor di sekitar area pulau. Dari bukti tersebut, beberapa dinosaurus terbukti berhasil mengubah jenis kelamin mereka dari betina menjadi jantan, lalu mulai berkembang biak secara alami di alam liar. Tapi anehnya, meskipun dinosaurus ini bisa beranak pinak, data menunjukkan hal yang sebaliknya. Secara keseluruhan, jumlah aset dinosaurus milik InGen justru menurun secara drastis hanya dalam waktu kurun 1 tahun. Tepatnya setelah hewan-hewan purba ini dibiarkan bertahan hidup secara bebas di alam liar. Mari kita lihat datanya kali ini. Dari 15 ekor Parasaurolophus yang berhasil dikloning, tim bersih hanya menemukan 9 ekor yang tersisa. Pertanyaannya, kemana perginya 15 ekor lainnya? Jawabannya mengarah pada satu predator, yaitu Tyrannosaurus Rex, yang merupakan daya tarik utama dari Jurassic Park itu sendiri. Hal ini dikarenakan sang T-Rex telah mengamuk dan memburu sebagian besar herbivora di pulau itu untuk bisa bertahan hidup. Bahkan, predator raksasa ini terbukti pernah nekat memburu Brachiosaurus yang ukurannya jauh lebih besar darinya setiap kali ada kesempatan bagi dirinya. Kalau kita ngomongin Brachiosaurus ini, tim pembersihan telah menemukan salah satu raksasa ini telah meninggal dunia. InGen meyakini penyebabnya adalah malnutrisi berat lalu ambruk di area
area tempat mereka biasanya makan. Lalu, kematian lainnya menimpa seekor Triceratops yang berkaki pincang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dinosaurus ini diperkirakan telah meninggal sejak insiden tahun 1993. Yang mengerikannya, terdapat bekas gigitan T-Rex di sekujur bangkainya. Tapi di balik semua angka kematian itu, ada salah satu plot twist yang mengejutkan, bahwa kelima ekor Dilophosaurus di pulau tersebut telah terbukti berhasil bertahan hidup secara 100% tanpa adanya bantuan tangan manusia sama sekali, guys. Predator penyembur racun tersebut telah menjadi yang paling sukses untuk beradaptasi di segala kemungkinan yang ada. Namun, dari semua data yang telah dikumpulkan, temuan inilah yang paling bikin kepala para ilmuwan InGen pusing 7 keliling. Tim operasi telah menemukan 20 ekor spesies Compsognathus berkeliaran secara bebas di Isla Nublar. Masalahnya cuma satu, InGen sama sekali tidak pernah mengirim spesies ini ke Isla Nublar. Lalu, dari mana datangnya dinosaurus kecil ini? Dari laporan investigasi, dinosaurus kecil ini telah menyelinap dan bersembunyi di dalam kapal kargo dari Isla Sorna alias Side B, lalu ikut berlayar ke Isla Nublar secara ilegal. Oke, selanjutnya di sudut terdalam Isla Nublar, tim operasi pembersihan akhirnya telah menemukan apa yang tersisa dari jasad Dennis Nedry, yaitu penemuan tulang belulang sang programmer korup ini yang langsung membuka penyelidikan secara besar-besaran terkait aksi spionase yang menghancurkan Jurassic Park dari dalam. Setelah diselidiki, ternyata InGen tidak bergerak secara sendirian. Berdasarkan kesaksian dari Dr. Gary Harding, sang dokter hewan utama taman, beliau mengungkap adanya informasi krusial yang selama ini tidak diketahui oleh InGen. Dalam laporannya, bahwa Dennis Nedry telah mencuri beberapa embrio dinosaurus yang paling berbahaya untuk dijual ke perusahaan pesaing. Penemuan jasad ini menjadi bukti bagi InGen bahwa kehancuran mimpi John Hammond bukanlah murni kecelakaan alam, melainkan akibat dari konspirasi dan pengkhianatan dari orang dalam itu sendiri. Please! Hate this hacker crap. Namun, dari semua kerugian yang ada, temuan terakhir inilah yang benar-benar menghancurkan harapan terakhir InGen, guys. Ketika tim memeriksa ruang laboratorium utama, mereka menemukan bahwa seluruh embrio dinosaurus yang tersisa di pulau itu telah hancur total tanpa adanya sisa sedikit pun. Penyebab utamanya adalah kegagalan sistem yang fatal yang disebabkan oleh ulah Dennis Nedry, yaitu ketika pipa berinsulasi yang menyalurkan nitrogen cair ke unit penyimpanan mengalami kebocoran sampai terjadinya kerusakan yang sangat fatal. Tanpa adanya pendingin, suhu di ruang penyimpanan akan melonjak secara drastis. Selain faktor predator dan kelaparan, InGen menemukan indikasi lain, yaitu aktivitas tektonik ringan dari Gunung Sibo yang diduga kuat hilangnya sejumlah aset berharga perusahaan InGen di Isla Nublar. Setelah semua data terkumpul, operasi pembersihan tahun 1994 ini resmi berakhir. Namun, badai sesungguhnya bagi InGen baru saja dimulai. Pada tahun 1995, Dr. Ian Malcolm tiba-tiba muncul di sebuah acara televisi yang terkenal. Tanpa rasa takut, ia membongkar seluruh informasi sensitif tentang apa yang sebenarnya terjadi di Jurassic Park. Sebuah tindakan yang jelas-jelas melanggar perjanjian kerahasiaan atau NDA yang pernah ia tanda tangani sebelumnya. Aksi nekat Malcolm memaksa perwakilan InGen, yaitu Peter Ludlow, harus turun tangan dan berulang kali melakukan damage control di kalangan media demi menyelamatkan nama baik perusahaan InGen. Di situasi ini, Peter Ludlow mati-matian menyebut kesaksian Malcolm tidak lebih dari dongeng fiksi belaka. Your university revoked your tenure for your selling wild stories I to the didn't press. sell anything. I How never obviously took a that's cent, and I told the truth. Your version of it. There aren't any versions. Secara tidak langsung, operasi pembersihan yang awalnya dirancang untuk menghancurkan sisa aset InGen akhirnya resmi dibatalkan karena operasi tersebut telah berhasil mengumpulkan banyak informasi yang berharga, sehingga membuat John Hammond meminta agar tidak lagi pernyataan pers yang membahas tentang Isla Sorna atau Side B.
Dengan laporan yang ada, InGen pun harus memilih untuk meninggalkan pulau tersebut dan mengalihkan fokus mereka ke proyek yang lain. Tentu saja, tidak semua orang di dalam perusahaan tersebut puas akan perubahan yang mendadak ini. Hal inilah yang membuka jalan bagi Peter Ludlow untuk menjadi CEO terbaru, dan apa yang terjadi selama masa kepemimpinannya kemudian diceritakan dengan jelas dalam cerita The Lost World Jurassic Park pada tahun 1997. Whereas the shareholders have been materially harmed by these losses, thereby be it resolved that John Parker Hammond should be removed from the office of Chief Executive Officer effective immediately. Well, itulah operasi rahasia InGen setelah kehancuran Jurassic Park tahun 1993 yang bernama The InGen Cleanup 1994. Terima kasih telah mendengarkan segala isi pembahasan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Sen Harian Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic pada channel ini. See you and goodbye.